Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Mbak Umi, Mbak Fenti. Iya, terima kasih ya Mbak Umi, Mbak Fenti menjadi siswa pertama ya sebelum teman-teman yang lain masuk ya. Waalaikumsalam Mbak Umi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini ya, sebelum kita mulai malam mingguan malam hari ini, maka kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan malam hari ini kita nanti akan belajar mengenai sistem ekonomi sosialis ya. Nah, saya mengulangi kembali ya flashback pelajaran kemarin mengenai sistem ekonomi. Kenapa muncul sistem ekonomi? Karena sistem ekonomi ini muncul ada penyebabnya, yaitu penyebabnya berupa kelangkaan. Nah, dengan adanya kelangkaan maka timbullah permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi meliputi 3 hal: what, how, dan for whom. What, barang dan jasa apa yang bisa diproduksi untuk menghasilkan suatu barang yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan manusia. How, bagaimana cara memproduksi barang tersebut sehingga bisa meningkatkan produk, meningkatkan dari barang mentah menjadi barang jadi sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang for whom, untuk siapa barang itu diproduksi? Apakah untuk kalangan anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, dari permasalahan ekonomi tersebut maka muncullah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang kita pelajari ada 3, yaitu kapitalis, liberal, yang kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi kapitalis yang malam hari ini nanti kita pelajari. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Nah, ditambah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, yang keempat inilah yang membedakan sistem ekonomi negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita pelajari sistem manakah yang dipilih oleh Indonesia yang sesuai dengan ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, itu ya. Tapi itu kita bahas nanti kalau kita sudah menyelesaikan ketiga sistem ekonomi tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut maka muncullah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu suatu cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur ekonominya untuk mencapai kemakmuran masyarakat ya. Tanpa adanya sistem ekonomi maka suatu negara tidak mampu untuk mengatur kegiatan ekonominya. Padahal yang namanya ekonomi, kegiatan ekonomi itu setiap harinya dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kita sudah mengetahuinya kalau kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya itu terbatas. Maka dari itu supaya kebutuhan manusia itu tercukupi kebutuhannya baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani, maka suatu negara tersebut harus memiliki sistem ekonomi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya
tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tujuan tersebut yang setiap negara ingin mewujudkan. Nah, maka dari itu, sistem ekonomi yang digunakan oleh masing-masing negara itu berbeda-beda. Tetapi ya, sekarang ini rata-rata negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Tidak ada yang menggunakan sistem ekonomi secara murni. Dulu itu yang terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya adalah negara Amerika. Nah, tetapi kita tahu bahwa negara Amerika pernah mengalami krisis ekonomi. Ya, yang salah satu penyebabnya adalah ini menggunakan sistem ekonomi liberal. Nah, maka dari itu untuk mengatasi krisis ekonomi, maka perlahan-lahan negara Amerika memperbaiki sistem ekonomi liberalnya menjadi sistem ekonomi campuran. Nah, karena pertemuan kemarin kita mempelajari ada sisi baik dan ada sisi positifnya. Nah, coba saya tanya teman-teman. Mbak Nisya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat semuanya bagi teman-teman yang sudah memasuki kelas. Malam hari ini kita melanjutkan sistem ekonomi sosialis. Waalaikumsalam Mbak Lastri. Pertemuan kemarin kita sudah berkenalan ya. Nih, pertemuan yang kemarin kalau teman-teman belum berkenalan, mari kita kenalan lagi ya. Nah, Bapak yang ada di gambar ini masih ada yang ingat? Teman-teman, pertemuan kemarin ini Bapak siapa? Ya, Mbak Mehri. Masih ingat ya, Pak Adam Smith, betul. Kemarin Mbak Fenty belum kenalan. Nah, sekarang sudah diperkenalkan oleh Mbak Mary. Nah, Pak Adam Smith. Ya, Mbak Fenty sudah dikenalkan oleh Mbak Mary ya, Pak Adam Smith. Nah, Pak Adam Smith ini adalah salah satu ya tokoh yang mencetuskan sistem ekonomi liberal. Nah, di mana sistem ekonomi liberal itu menitik beratkan pada kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonominya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi ada sisi negatifnya. Coba saya minta teman-teman sebutkan satu saja keburukan dari sistem ekonomi liberal, sehingga negara Amerika yang dulunya murni menggunakan sistem ekonomi liberal sekarang sudah memperbaiki sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi campuran. Oke, Mbak Mary, iya, terima kasih ya. Adanya monopoli perdagangan, betul. Nah, dengan adanya monopoli perdagangan tersebut, yang kaya semakin kaya, orang yang memiliki banyak modal. Nah iya Mbak Fenty, yang kaya semakin kaya, yang memiliki modal semakin berjaya mengembangkan usahanya, sedangkan yang tidak punya, ya Mbak Umi, yang tidak punya modal, dia akan di bawah, merasa tertindas karena dia tidak punya apa-apa, tidak punya modal untuk mengembangkan usaha, sehingga dia hanya sebagai buruh yang bekerja pada orang-orang yang memiliki modal. Nah, itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata masih ingat pembelajaran kemarin, sehingga saya yakin semuanya teman-teman nanti akan mudah dalam mengerjakan soal UTS-nya ya. Ini bisa dibuktikan teman-teman secara kemarin, pertemuan kemarin masih semuanya masih ingat baik. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Waalaikumsalam Mbak Alma. Oke, kita bergabung di kelas ekonomi. Nah, malam hari ini kita tahu bahwa pertemuan kemarin sistem ekonomi liberal itu membawa dampak yang buruk, sehingga bagaimana caranya
menggunakan sistem ekonomi yang memperbaiki sistem ekonomi liberal, yaitu sistem ekonomi sosialis. Nah, munculnya sistem ekonomi sosialis karena adanya anggapan bahwa kegiatan ekonomi yang dipegang oleh masyarakat secara bebas akan menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan. Ya, mengapa? Tadi sudah dijawab semua teman-teman tadi bahwa yang namanya sistem ekonomi liberal itu menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan. Kalau Mbak Fenty tadi bilang, Mbak Umi bilang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, sehingga ini menimbulkan kemiskinan, menimbulkan ketidakadilan. Karena yang merasa berkuasa itu malah justru semakin berkuasa, yang tertindas semakin tertindas. Nah, sehingga untuk memperbaiki sistem ekonomi yang memiliki dampak negatif seperti itu, maka tokoh yang ada di gambar ini mencetuskan sistem ekonomi sosialis. Mbak Silvi, Mbak Indri, selamat malam. Mbak Wida, selamat malam juga. Nah, kalau kemarin kita berkenalan dengan Pak Adam Smith, nah, mari kita berkenalan dengan tokoh yang ada di gambar yang mencetuskan sistem ekonomi sosialis, yang memberikan idenya untuk memperbaiki sistem ekonomi liberal. Nah, siapakah gambar yang ada di slide tersebut? Teman-teman ada yang tahu? Kira-kira siapa namanya? Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, tokoh yang ada di gambar ini namanya Pak Karl Marx. Nah, saya tulis di sini dulu ya. Pak Karl Marx. Ya. Nih, Pak Karl Marx. Namanya susah. Ya, jenggotnya sangat luar biasa. Nah, tokoh ini yang mencetuskan Pak Karl Marx ya. Tokoh yang mencetuskan sistem ekonomi sosialis yang memperbaiki sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi sosialis itu seperti apa? Nah, suatu sistem perekonomian yang segala kegiatan ekonominya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau kita belajar sistem ekonomi sosialis, berarti menitik beratkan kegiatan ekonominya itu diatur oleh pemerintah pusat. Tuh ya. Kalau kita belajar sistem ekonomi liberal, berarti kegiatan ekonominya dipegang oleh masyarakat. Pemerintah tidak mempunyai kuasa untuk mengaturnya. Semua kegiatan ekonominya diserahkan oleh masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur. Makanya tidak ada campur tangan pemerintah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi orang-orang yang miskin. Maka dari itu, Pak Karl Marx ini mencetuskan sistem ekonomi sosialis yang menitik beratkan kegiatan ekonominya dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, enggak apa-apa Mbak Sari, selamat malam. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri yang seperti apa sistem ekonomi sosialis itu? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Selamat malam Mbak Dahlia. Yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Ya, ada 4 faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Yang pertama di sini ya, sumber daya ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alam di sini dikuasai oleh negara. Berarti masyarakat secara umum tidak berhak menguasai secara pribadi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Berarti masyarakat tidak mempunyai hak untuk memilih tanah, untuk memiliki tanah. Dulu negara yang terkenal dengan sistem ekonomi sosialisnya adalah negara Cina. Nah, kita semua tidak asing dengan negara Cina. Itu dulu sistem ekonomi yang digunakan adalah sosialis. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita dari guru saya pada zaman itu ya. Tanah-tanah yang ada di negara Cina itu semuanya dimiliki oleh negara. Jadi, misalkan tanah-tanah yang diduduki oleh penduduk tersebut itu tanahnya diminta oleh negara, masyarakat tidak berhak untuk menolaknya. Karena semua yang ditempati oleh masyarakat itu semuanya milik negara. Jadi tidak ada yang protes, tidak ada yang demo. Itu ciri yang dimiliki dari sistem ekonomi sosialis. Masyarakat tidak berhak mengatur. Yang berhak mengatur adalah pemerintah, negara. Nah, coba kita bandingkan dengan negara kita. Kalau di negara kita itu kan yang namanya tanah itu milik masing-masing pribadi. Nah, makanya kalau kita melihat berita, melihat fenomena yang ada di masyarakat, misalkan tanah itu dimiliki oleh negara, kemudian ada masyarakat yang merasa itu bahwa tanah yang diduduki selama berpuluh-puluh tahun itu miliknya, sehingga timbullah yang namanya konflik rebutan tanah ya. Karena tanah kalau di Indonesia itu milik masing-masing pribadi yang berhak, yang sudah dibelinya. Tetapi kalau di sistem ekonomi sosialis itu semua sumber daya ekonomi, misalnya sumber daya alam tadi, itu dimiliki oleh negara. Masyarakat tidak berhak menguasainya. Nah, itu bedanya antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Itu ya, teman-teman. Sumber daya ekonomi yang pertama tadi adalah sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, berarti di sini masing-masing individu itu tidak diperbudak oleh orang-orang yang memiliki modal yang banyak. Nah, itu ya. Kalau di sistem ekonomi liberal itu kan yang kaya menguasai yang miskin. Nah, tetapi kalau di sistem ekonomi sosialis tidak. Ya, masing-masing individu di situ memiliki peranan untuk sama-sama menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, itu ya. Itu semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Tadi contoh yang saya contohkan adalah sumber daya alam. Yang kedua, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Nah, semua perusahaan milik negara. Jadi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu negara tersebut itu dimiliki oleh negara tersebut. Tidak ada milik perorangan. Misalnya tidak ada milik perusahaan si X, si A, si B, tidak. Tetapi semua perusahaan itu dikuasai oleh negara. Sehingga tidak ada yang namanya penindasan.
yang memiliki modal banyak menguasai yang miskin, itu tidak. Karena apa? Karena perusahaan dimiliki semuanya oleh negara. Jadi tidak ada penindasan. Semua berjalan sesuai dengan aturan negara. Nah, itu ciri sistem ekonomi sosialis. Berarti individu-individu yang ada di negara tersebut tidak berhak memiliki perusahaan, tidak berhak menjalankan secara pribadi kegiatan ekonominya. Dia harus patuh dan taat terhadap aturan negara. Itu ciri ekonomi sosialis. Yang ketiga, segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Nah, semua dikendalikan oleh pemerintah. Jumlah dan jenis barang yang nantinya akan diproduksi itu semua ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat, tak seorang pun masyarakat yang mampu untuk mempengaruhi, untuk menghasilkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ya, misalkan hari raya sekarang ini itu kan banyak perusahaan-perusahaan konveksi yang berlomba-lomba untuk menerbitkan fashion yang digunakan nantinya untuk lebaran. Nah, kalau di negara kita itu kan perusahaan tersebut berhak untuk mengeluarkan segala kreativitas, segala inovasi, dikeluarkan semuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau sekarang ini adalah fashionnya fashion lebaran, ya. Maka perusahaan-perusahaan di sistem ekonomi sosialis di sini tidak berhak untuk mengeluarkan jumlah dan barang yang nantinya akan diproduksi. Semua harus ada instruksi dari pemerintah. Itu ya teman-teman, bedanya dengan sistem ekonomi liberal. Kalau liberal, jumlah dan barang yang nantinya akan diproduksi itu ditentukan oleh individu tersebut, terutama bagi orang-orang yang memiliki modal besar. Tetapi kalau di sistem ekonomi sosialis, itu jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi ditentukan oleh pemerintah. Nah, berarti misalkan salah satu teman di sini ada yang jadi pengusaha. Nah, teman tadi tidak bisa menghasilkan barang, tidak bisa secara bebas berinovasi mengeluarkan produk. Semuanya harus dikomando oleh pemerintah. Nah, itu ciri sistem ekonomi sosialis. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak ada kebebasan bagi rakyatnya untuk bekerja dan menguasai barang-barang hasil produksinya, sebab semuanya milik negara. Nah, itu teman-teman, semua apapun yang ada di negara tersebut itu dimiliki oleh negara. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk bekerja. Nah, ini selanjutnya, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Nah, ini ada kaitannya dengan ciri yang keempat. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Berarti yang memberikan upah, memberikan gaji, itu semuanya ditentukan oleh negara. Jadi, orang-orang yang bermodal besar tidak berhak untuk menentukan upah maupun gaji dari karyawannya. Semua ditentukan oleh negara. Di sini masyarakat itu sebagai karyawannya negara. Apapun yang dilakukan harus ada komando dari negara tersebut, dari pemerintahannya. Nah, yang kelima di sini, harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Nah, ini ada sisi baiknya, ada sisi positifnya.
dengan semua kegiatan ekonomi yang diserahkan oleh pemerintah, maka pemerintah bisa menentukan harga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Jadi, masyarakat tersebut tidak semena-mena menentukan tingginya harga, menentukan harga di pasaran. Kalau di sistem ekonomi liberal itu kan yang kaya menguasai semua kegiatan ekonominya sehingga dia berhak menentukan harga produk, ya, dia menginginkan harga tinggi silahkan, dia menginginkan harga yang rendah silahkan, tidak ada yang melarangnya. Itu di sistem ekonomi liberal. Tetapi ini ada sisi baiknya, harga-harga yang ada di pasar itu dikendalikan oleh negara. Jadi, barang-barang yang dikeluarkan oleh negara tersebut harganya sudah ditentukan sebelumnya oleh negara. Jadi, sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya. Nah, misalkan masyarakat yang ekonominya tinggi berarti barang untuk memenuhi kebutuhannya dinaikkan misalnya. Itu tidak apa-apa karena semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi itu ada sisi positifnya. Tidak yang memiliki modal besar terus menguasai orang-orang miskin, itu tidak. Tetapi harus ada komando dari negara. Apapun yang dilakukan oleh rakyatnya harus tergantung pada negara. Itu ciri sistem ekonomi sosialis. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya, ada yang ditanyakan, atau teman-teman merasa misalkan di lapangan seperti ini, kemudian kita sharing sama-sama. Oke, Mbak Umi jelas. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang namanya sistem ekonomi itu ada sisi baik dan sisi negatif. Nah, di manakah itu? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dari sistem ekonomi sosialis di atas, menurut teman-teman kebaikannya. Nah, coba tadi yang saya sampaikan adalah harga-harga dikendalikan oleh negara sehingga tidak ada yang namanya monopoli perdagangan, tidak ada penindasan dalam segi hal pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi yang miskin pun merasa dihargai, tuh ya, merasa diperhatikan karena tidak semena-mena menentukan harga seenaknya karena semuanya ditentukan oleh negara. Itu sisi baiknya. Tidak ada kesenjangan ekonomi. Nah, itu ya tadi sisi positifnya, tidak ada kesenjangan ekonomi. Karena yang kaya diatur oleh negara, yang miskin pun diperhatikan oleh negara. Jadi tidak ada kesenjangan yang sangat tinggi antara si kaya dengan si miskin. Nah, itu kebaikannya menurut teman-teman. Oke, Mbak Asini, terima kasih. Timbulnya keadilan. Iya, karena apa? Tadi yang saya jelaskan, tidak ada kesenjangan secara ekonomi sehingga terwujudlah keadilan. Nah, ini terjadi keadilan karena apa? Karena tidak ada kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Semuanya diperhatikan oleh negara. Nah, itu dari sisi positifnya. Menurut teman-teman, apalagi? Tidak ada monopoli perdagangan. Tadi ya, harga ditentukan oleh negara. Jadi tidak ada kelompok yang menguasai produk. Nah, tidak ada kesenjangan secara ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Nah, sisi positifnya
masyarakat mempunyai keinginan untuk maju. Nah, oke, terima kasih Mbak Mary. Kalau pendapatnya Mbak Mary, masyarakat mempunyai keinginan untuk maju itu sisi kebaikannya dari sistem ekonomi liberal. Karena apa? Karena di sistem ekonomi liberal itu antara individu satu dengan individu yang lain saling bersaing. Tetapi bersaingnya itu tidak sehat. Karena yang memiliki modal yang tinggi dia berhak menguasai kegiatan ekonominya, sedangkan yang miskin dia tidak ada kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Nah, sehingga di sini masyarakat mempunyai keinginan untuk maju, itu masing-masing individu tadi berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk maju atau berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu ciri pokok yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal. Dengan adanya motif atau dorongan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, maka masing-masing individu tadi mempunyai keinginan untuk maju. Nah, karena adanya persaingan tadi. Itu ya Mbak Mary sama teman-teman. Kalau yang diungkapkan Mbak Mary itu dilihat dari sisi kebaikannya sistem ekonomi liberal, karena adanya persaingan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga masing-masing individu berlomba-lomba untuk maju, berlomba-lomba untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu terima kasih Mbak Mary, tidak apa-apa karena masih ada kaitannya dengan sistem ekonomi liberal. Ini yang dimaksud Mbak Mary adalah kebaikan dari sistem ekonomi liberal. Ya, terima kasih, tidak apa-apa Mbak Islami, masih ada kesempatan untuk masuk kelas. Nah, saya itu ya ungkapkan lagi ya dari sisi kebaikannya. Yang pertama tadi, tidak ada kesenjangan secara ekonomi. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Si kaya itu tetap diperhatikan oleh negara, si miskin pun tetap diperhatikan oleh negara tentang kebutuhannya. Nah, itu ya. Yang kedua, negara melakukan pengawasan dengan mudah. Nah, karena tadi semua kegiatan ekonominya itu diatur oleh negara, sampai penentuan harga-harga barang yang ada di pasaran. Oke, Mbak Mary, iya betul Mbak Mary. Kalau sistem perekonomian itu sosialis, maka dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga sumber daya ekonominya itu dikuasai oleh negara. Individu-individu atau masyarakat yang ada di suatu negara tersebut tidak berhak untuk mengatur kegiatan ekonominya. Nah, salah satu cirinya tadi ditandai dengan masyarakat itu sebagai karyawannya negara. Ya, yang namanya karyawan itu kan harus taat, patuh, apapun yang diinstruksikan oleh atasannya. Di sini posisinya adalah pemerintah, itu dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat itu tidak berhak mengatur ekonominya. Masyarakat di sini berperan sebagai karyawan. Apapun yang diinstruksikan oleh pemerintah itu baru dijalankan oleh karyawan. Di sini adalah masyarakat. Masyarakat hanya bisa menjalankan kegiatan produksinya dari instruksi pemerintah. Jadi masing-masing individu tidak berhak untuk mengatur kegiatannya dari kegiatan ekonominya. Yang berhak mengatur adalah pemerintah. Itu ya Mbak Mary ya, penekanannya di situ. Betul, dilakukan oleh pemerintah pusat.
Masyarakat tidak berhak untuk mengatur kegiatan ekonominya. Nah, iya Mbak Umi, betul sekali. Tidak ada kebebasan kegiatan ekonomi. Berarti apa sisi keburukannya? Nah, sisi keburukannya adalah yang diungkapkan oleh Mbak Umi, tidak ada kebebasan berkegiatan ekonomi sehingga berdampak pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat itu mati, tidak berkembang. Sehingga kalau kreativitas dan inovasi itu tidak berkembang, maka individu yang ada di masyarakat tersebut tidak berkembang secara pemikirannya, secara ide-ide kreativitasnya, ide-ide kreatifnya. Nah, itu sisi buruknya Mbak Umi. Ya, itu sisi buruk. Tidak ada kebebasan kegiatan ekonominya. Ide-ide kreatif, inovatif itu mati, tidak berkembang. Sehingga individu yang ada di suatu negara tersebut itu stagnan, tetap tidak ada perubahan. Tidak ada inovasi-inovasi baru. Nah, padahal kalau yang namanya manusia hidup itu kan membutuhkan kreativitas untuk mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Nah, itu ya Mbak Umi, terima kasih. Dan teman-teman ada yang lain? Iya Mbak Mary, semua warga adalah karyawan negara, semua perusahaan milik negara. Iya, betul. Karena di sini yang berhak semuanya adalah negara, pemerintah pusat. Jadi karyawan atau masyarakat di sini hanya sekedar menjalankan saja. Yang merencanakan, yang menjalankan, yang mengawasi, semuanya adalah pemerintah pusat. Masyarakat hanya menerima saja tanpa adanya perbuatan untuk bisa mengubah keadaan. Karena tadi kreativitasnya mati, tidak diberi kesempatan oleh negara untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, di sini maksudnya semua warga masyarakat adalah karyawan negara. Masyarakat mulai dari merencanakan, menjalankan, mengawasi, semuanya diatur oleh negara. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Karyawan di sini, masyarakat di sini itu tidak punya kebebasan dalam hal apapun. Semuanya diatur oleh negara. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Yang lain? Teman-teman yang lain? Ada yang perlu dibahas? Atau yang masih kurang jelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau sisi kebaikannya tadi, semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu dikendalikan oleh negara sehingga mudah dalam pengawasan. Tadi mengawasi dalam penentuan harga, dalam kegiatan produksi. Nah, kalau misalkan saya contohkan di Indonesia, misalnya penentuan harga yang dikendalikan oleh pemerintah pusat adalah contoh kita sehari-hari adalah penentuan harga BBM. Nah, itu contoh real yang kegiatan ekonominya ditentukan oleh negara. Khususnya adalah harga barang kebutuhan pokok yang sifatnya langka. Itu dikuasai oleh negara, ditentukan oleh negara. Itu contoh
penentuan harga yang ditentukan oleh negara. Contohnya adalah harga BBM. Nah, itu ya teman-teman, itu contoh fakta yang ada di lapangan yang kita temui sehari-hari. Nah, yang kedua, kebaikan yang kedua adalah tidak ada kesenjangan ekonomi, karena yang mengatur negara orang-orang yang memiliki modal yang besar pun miliknya negara, orang-orang miskin pun miliknya negara. Jadi tidak ada kesenjangan karena dua-duanya diperhatikan dan dikendalikan oleh negara. Jadi tidak ada kesenjangan secara ekonomi karena semua kegiatan ekonominya dikuasai oleh negara. Itu sisi kebaikannya. Sisi kebaikan selanjutnya adalah mudah dalam menentukan harga barang. Jelas, karena negara tadi mulai berproduksi sampai menjual barang itu ditentukan oleh negara. Jadi masyarakat tidak berhak untuk menentukan harga barang. Semua harga barang, terutama barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dikendalikan oleh negara. Jadi si miskin pun mampu untuk membeli barang karena tidak ada monopoli perdagangan, semuanya sama. Nah, itu ya teman-teman, itu kebaikannya. Sekarang kita membahas keburukannya. Keburukan dari sistem ekonomi sosialis menurut teman-teman apa? Tadi yang sudah saya sampaikan, coba teman-teman masih ada yang ingat? Sisi keburukan dari sistem ekonomi sosialis, karena semua ditentukan oleh negara, maka apanya yang mati tadi? Apanya yang tidak berkembang kalau di sistem ekonomi sosialis? Keburukannya tadi apa menurut teman-teman? Karena semuanya kegiatan itu diatur oleh negara, jadi individu atau masyarakat yang ada di suatu negara tidak bisa mengembangkan. Oke, ini Mbak Fenty mau mencoba, kita tunggu. Ya, Mbak Asini. Betul, Mbak Fenty, terima kasih. Monoton. Tidak ada ide-ide kreatif, tidak ada ide-ide inovasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kreativitasnya mati. Nah, teman-teman kalau dulu pernah dapat cerita dari guru-guru ya SD atau SMP saat itu tahunnya Bapak Soeharto itu kan semua dikendalikan oleh negara, bahkan kebebasan pers pun tidak bisa berkembang dengan baik ya, berarti ide-ide kreatifnya terbatas. Nah, itu kalau saya dapat informasi dari guru-guru itu seperti itu ya. Ide-ide kreativitasnya masyarakat itu mati karena semua dibatasi oleh negara. Ya, ya Mbak Fenty, kalau yang namanya hukum itu harus ditentukan oleh negara. Ya, bukan murni kepala negara. Kalau di negara kita itu kan ada DPR. Nah, itu yang menentukan aturan-aturan berupa perundang-undangan ya, itu kan DPR. Dan juga ada beberapa aturan yang memang ditentukan oleh kepala negara. Iya Mbak Fenty. Nah, itu sisi buruk dari sistem ekonomi sosialis. Terbatasnya kreativitas individu. Nah, ini terbatasnya kreativitas individu. Individu atau masyarakat tersebut tidak bisa mengembangkan idenya, sehingga mati, lama-kelamaan mati, tidak berkembang.
Nah, kalau saya pernah contohkan itu tahunnya Bapak Soeharto, itu kan memang kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide kreatif itu kan dibatasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengembangkan idenya. Nah, itu ya. Oke, itu keburukannya. Tidak bisa menentukan kreativitas atau mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, sisi keburukan yang kedua. Berarti keburukan yang kedua, masyarakat tidak berhak memiliki sumber daya. Nah, itu ya. Masyarakat tidak berhak memiliki sumber daya. Jadi, kalau di sistem ekonomi sosialis yang tadi saya ceritakan adalah yang namanya tanah, ya, yang namanya tanah itu dikuasai oleh negara. Kapanpun, setiap saat apabila tanah itu diminta oleh negara, mau tidak mau masyarakat harus memberikannya. Nah, itu contoh kecil dampak atau sisi buruk dari sistem ekonomi sosialis, yaitu masyarakat tidak berhak memiliki sumber daya ekonomi. Yang saya contohkan tadi adalah tanah. Kalau di negara kita, tanah itu kan milik masing-masing individu yang sudah merasa berhak membeli dan membayar pajak. Nah, jadi kalau kita melihat informasi di televisi atau berita-berita di televisi itu kan adanya demo, lahannya digusur, kemudian masyarakat tidak terima, kemudian demonstrasi. Nah, itu kan yang dialami oleh masyarakat kita, kondisi kepemilikan sumber daya, contohnya tanah tadi. Nah, itu ciri dari sistem ekonomi sosialis, bahwa masyarakat tidak berhak memiliki sumber daya ekonomi. Semuanya dikuasai oleh negara. Nah, itu ya. Kemudian sisi buruk yang ketiga adalah produksinya atau produk-produk yang digunakan untuk masyarakat itu tidak bervariasi. Yang dikatakan oleh Mbak Fenty tadi adalah monoton, karena kreativitasnya mati, sehingga produk-produk yang dikeluarkan itu tidak bervariasi. Tidak ada inovasi yang berbeda, semuanya sama. Karena semua yang menentukan adalah pemerintah. Nah, itu sisi kebaikan dan keburukan dari sistem ekonomi sosialis. Kalau di sistem ekonomi liberal, yang harus ditekankan adalah kebebasan individunya, sehingga terdorong untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau di sistem ekonomi sosialis, itu sistem ekonomi yang menitik beratkan pada semua kegiatan ekonominya ditentukan oleh negara atau pemerintah pusat. Jadi di situ perbedaan antara liberal dengan sosialis. Itu yang harus teman-teman ingat, itu ya. Karena nanti UTS-nya, mid semesternya mulai dari awal, mulai dari macam-macam kebutuhan sampai sistem ekonomi sosialis. Nah, saya yakin teman-teman mengikuti dari awal, teman-teman antusiasnya sangat luar biasa. Saya yakin dalam mengerjakan soal-soal UTS-nya nanti semuanya pasti bisa. Itu ya, karena
Yang saya keluarkan adalah mulai dari yang pertama sampai ke sistem ekonomi sosialis. Ya, amin. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang di-sharingkan? Atau mau bertanya dari bab pertama sampai sekarang ini boleh, silakan, monggo. Saya persilahkan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Mbak Fenty tidak ada. Teman-teman yang lain ada ndak? Boleh mulai dari awal, boleh. Oke, terima kasih Mbak Mary. Tidak ada. Mbak Umi tidak ada. Kalau tidak ada, di sini masih ada satu sistem ekonomi lagi, ya, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran yang sekarang ini adalah rata-rata yang digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia. Karena dari sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi sosialis, semuanya memiliki dampak positif serta negatif. Untuk memperbaiki dari sistem ekonomi yang memiliki dampak negatif-negatif tersebut, maka digunakanlah sistem ekonomi campuran. Karena kalau misalkan menggunakan sistem ekonomi murni hanya satu, itu nantinya bisa berdampak pada masyarakat, timbulnya ketidakadilan, timbulnya kemiskinan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau di ekonomi sosialis masyarakat tidak mampu mengembangkan idenya, sehingga negara-negara yang dulunya menggunakan sistem ekonomi liberal, menggunakan sistem ekonomi sosialis, sehingga seiring berkembangnya sistem ekonomi tadi menganut sistem ekonomi campuran untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi sebelumnya. Teman-teman, kalau lihat di dunia nyata sekarang ini, apa yang dilihat oleh teman-teman, terutama produk yang dihasilkan dari negara Cina? Coba teman-teman di sana pernah menemui enggak produk-produk yang dikeluarkan oleh negara Cina atau made in China misalkan? Kalau di negara Indonesia kan sangat banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari negara Cina. Nah, itu membuktikan bahwa negara Cina itu bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam menerapkan sistem ekonomi campuran ini. Nah, Cina dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil menerapkan sistem ekonomi campuran itu bisa dibuktikan dengan berbagai macam produk yang sudah dikeluarkan oleh Cina, bahkan sudah sampai diekspor ke negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali produk yang dibuat oleh negara Cina. Nah, hal itu membuktikan bahwa Cina merupakan salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan sistem ekonomi campurannya. Jadi, ya, dengan menerapkan sistem ekonomi campuran itu perekonomian dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat diberikan kebebasan untuk menjalankan. Mbak Fenty. Iya, misalkan barang itu buatan Tuhan tetapi melalui tangan manusia.
Bahkan kalau kita mendengar pepatah itu kan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, teman-teman pernah dengar itu enggak? Pernah dengar pepatah itu enggak? Belajarlah sampai ke negara Cina. Nah, pernah kan? Nah, dengan pepatah itu kan berarti eh, kita kalau menganalisis dari segi itu ya, dari segi kreativitasnya orang Cina oke. Dari segi kedisiplinannya luar biasa. Dari segi jiwa wirausahanya iya. Iya kan? Belajarlah sampai ke negara Cina. Nah, negara Cina sekarang ini sudah membuktikan bagaimana dia mengatur ekonominya sangat baik sekali dengan produk-produk yang dikeluarkan kemudian diekspor ke negara-negara lain. Kalau kita melihat negara Cina itu kan etos kerjanya tinggi, ide-ide kreatifnya sangat luar biasa. Karena kan kalau misalkan negara A mengeluarkan produk dengan merek ini, nah nanti tidak beberapa lama pasti Cina bisa menciptakan dengan produk yang hampir sama dengan harga yang lebih murah. Nah itu kan tadi ya bisa dilihat dari etos kerjanya luar biasa, ide kreatifnya sangat luar biasa, pengobatannya juga sangat bagus. Nah itu pengobatan itu ya, alternatif atau tradisionalnya itu kan obat-obat yang berasal dari sana itu kan banyak diterapkan atau dimanfaatkan di sini ya, di Indonesia. Nah itu ya, makanya salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan sistem ekonomi campurannya adalah negara Cina. Bahkan negara Amerika saja kemarin-kemarin kalah dengan negara Cina. Karena produktivitas negara Cina itu sangat tinggi. Nah, di sini sistem ekonomi campurannya tetap masih ada campur tangan pemerintah, tetapi dari segi kegiatan ekonominya masyarakat tetap diberi kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Jadi dua-duanya antara pemerintah dengan masyarakat itu kedua-duanya saling bisa berperan. Iya Mbak Asini. Ya, pokoknya yang Cina itu kalau misalnya mengeluarkan produk itu ya kualitasnya juga tidak kalah dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh negara-negara lain. Nah, itu ya. Jadi di sistem ekonomi campuran tetap ada campur tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Jadi masyarakat tetap diberi kesempatan untuk berinovasi, berkreasi, mengembangkan ide-idenya dalam pengembangan usahanya. Tetapi semuanya masih diawasi oleh pemerintah. Itu ciri khusus yang dimiliki oleh sistem ekonomi campuran. Nah, di situ ya. Lanjut ke slide berikutnya, sistem ekonomi campuran. Ini ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Di sini maksudnya sumber-sumber daya yang dimanfaatkan banyak oleh masyarakat. Itu dikuasai oleh pemerintah supaya yang miskin tidak semakin tertindas. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Di sini adalah yang berkenaan langsung dengan kebutuhan manusia, itu dikuasai oleh pemerintah. Kalau di negara kita sendiri, ini sumber daya yang vital itu contohnya tadi BBM, kemudian listrik. Nah, itu kan sumber daya yang sangat vital yang dimanfaatkan oleh masyarakat setiap harinya. Nah, itu dikuasai oleh pemerintah.
Itu ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan serta kebijaksanaan. Nah, di sini pemerintah tetap yang menentukan harga barang. Tidak seenaknya dalam menentukan harga barang, semua disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ini menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Alhamdulillah Mbak Fenty, kalau mati lampu jarang ya. Jarang. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah terpencil ya masih minim lah dari listrik. Kalau di tempat saya itu alhamdulillah kalau masalah listrik sudah lancar. Mbak Fenty di kampung dulu sering mati po? Nah, yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya mungkin itu Mbak Fenty, distribusi listriknya belum merata ya, belum merata. Mbak Fenty. Oke, yang ketiga ya. Swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi, tetapi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sini swasta diberikan kebebasan untuk menentukan usaha. Tidak semuanya dikuasai oleh negara. Nah, kalau kita menganalisis di negara kita, itu kan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang ikut berperan untuk menghasilkan barang atau jasa yang nantinya digunakan oleh masyarakat. Nah, di situ pemerintah. Di situ perusahaan swasta tetap bisa menghasilkan barang atau jasa. Jadi di sini itu pemerintah mengendalikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalkan dari penentuan harga barang. Nah, kalau misalkan, sekarang ini yang terjadi fenomena yang ada di masyarakat atau kejadian itu harga daging, ya, harga daging sapi yang mendekati lebaran itu sudah mencapai 120.000 ke atas. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau misalkan pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan atau menyediakan stok daging, tidak menyediakan stok daging yang banyak, nanti berdampak harga daging tersebut bisa melampaui 120 lebih. Nah, tetapi di sini pemerintah memiliki peranan, yaitu menyediakan daging untuk stok lebaran, sehingga harga daging yang 120-an tadi ditentukan dengan harga 80.000. Iya, Mbak Asini, betul sekali, 80.000. Nah, kalau misalkan di sini pemerintah tidak ikut campur dalam penentuan harga daging tadi, mungkin yang bisa menikmati itu hanya orang-orang kaya yang beruang saja. Yang orang-orang biasa itu tidak mampu untuk membeli. Nah, di sini adalah salah satu contoh peranan pemerintah dalam mengawasi kegiatan ekonomi. Itu ya teman-teman, saya contohkan tadi, swasta tetap diberi kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, tetapi kalau berhubungan dengan masalah vital yang berhubungan dengan kebutuhan manusia itu tetap diawasi oleh pemerintah. Yang saya contohkan untuk saat ini yang terjadi di Indonesia adalah penentuan harga daging sapi. Yang keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui asal penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Nah, di sini swasta tetap bisa berproduksi. Misalkan kalau di Indonesia itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengolah kebutuhan pokok
masyarakat Indonesia. Misalkan kelapa sawit itu kan dikelola, kemudian dihasilkan minyak goreng. Nah, itu kan tetap yang menghasilkan adalah perusahaan-perusahaan swasta. Nah, di sini asal tidak merugikan kepentingan umum. Nah, berarti kepentingan umum misalnya tadi kelapa sawit dijual seluruhnya ke negara lain, di Indonesia sampai kekurangan misalkan. Nah, itu kan sudah mengganggu kepentingan umum. Jadi kalau di sistem ekonomi campuran, hak milik swasta tetap diakui, tetapi di sini asal penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Nah, di sini pemerintah itu bertanggung jawab terhadap pemerataan pendapatan. Nah, kalau misalnya dilihat dari negara kita untuk sampai saat ini itu belum. Kalau ke pemerataan pendapatan secara utuh itu belum, masih belum. Karena masih ada kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Orang-orang yang memiliki uang dengan orang-orang yang miskin itu masih terlihat jelas di mata kita perbedaan kedua golongan tersebut. Nah, di sini pemerintah itu jaminan sosial yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia itu berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan. Itu pemerintah sudah berusaha untuk menjamin ini, jaminan sosial, memberikan jaminan terhadap kesehatan warga masyarakat, karena salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui pendidikan dan kesehatan. Makanya di sini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan juga beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu, karena Indonesia ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sehingga pemerintah berusaha bagaimana meningkatkan jaminan sosial masyarakatnya untuk tetap bisa mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Ya Mbak Fenty, ya Mbak Mary, jam sostek seperti jam sostek itu dulu Mbak Mary, tapi sekarang sudah diganti dengan BPJS. BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sekarang masih, tetapi namanya sudah berbeda. Iya Mbak Mary. Nah, dulu, Mbak Fenty, dulu itu kan masih ini istilah jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah itu namanya jam sostek. Tetapi nama jam sostek itu sekarang diganti dengan BPJS. Dua-duanya itu memiliki peranan yang sama, tetapi sekarang sudah diganti dengan BPJS. Kalau dulu jam sostek, tetapi sekarang BPJS. Iya Mbak Asini, kalau kita melihat di televisi memang masih ada peristiwa yang seperti itu, susah dalam pengurusannya. Padahal kalau kita masyarakat miskin itu sangat membutuhkan sekali yang namanya bantuan akan kesehatan, karena kan kita tahu bahwa biaya untuk kesehatan itu kan mahal. Kalau orang-orang miskin kalau tidak mendapatkan ini bantuan berupa BPJS itu kan biaya pengobatannya mahal. Tetapi diharapkan dengan adanya BPJS, badan jaminan ini kesehatan itu ya, diharapkan BPJS kesehatan, diharapkan semua kalangan, dari kalangan
kecil, terutama bawah, itu bisa menikmati fasilitas-fasilitas kesehatan. Cuman dari segi prakteknya saja yang masih membutuhkan dukungan. Nah, itu ya. Iya Mbak Asini, memang ya yang harus diperbaiki adalah apa sih yang harus diperbaiki di Indonesia ini? Mental pribadi masing-masing individu Mbak Asini dan semuanya teman-teman lah. Iya Mbak Dahlia, memang untuk saat ini yang harus diperbaiki oleh masyarakat Indonesia adalah mental, karakter yang harus diubah oleh masyarakat Indonesia supaya bisa melayani masyarakat dengan setulus hati, bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati, karena semuanya berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Iya Mbak Dahlia, Mbak Fenty, kalau saya melihat dan membaca berita-berita di Facebook, kadang kan ada yang curhat melalui Facebook, diberitakan melalui media televisi, itu banyak warga miskin yang masih terbatas dalam ini mendapatkan layanan kesehatan dengan baik karena mental atau karakter rata-rata masyarakat Indonesia itu masih harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu saya dengan teman-teman semuanya memiliki peranan yang sama supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik. Saya yakin pasti suatu saat teman-teman semuanya ingin kembali ke negara asalnya, pengen kembali ke daerah asalnya, karena saya yakin teman-teman nanti kalau sudah kembali ke daerah asalnya memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang sangat luar biasa sehingga nanti bisa ditularkan ke daerah-daerah di mana teman-teman itu tinggal ya. Semoga saja nanti kita dan teman-teman ya, saya dengan teman-teman bisa memberikan sedikit perubahan, apalagi kita seorang wanita itu ya teman-teman yang nantinya akan melahirkan anak. Semoga kita bisa menjadi pribadi atau karakter yang baik yang bisa mengubah kondisi karakter masyarakat Indonesia sekarang yang sangat memprihatinkan. Itu ya teman-teman, saya juga pribadi prihatin dengan kondisi masyarakat Indonesia dan saya pun menghimbau diri saya sendiri supaya bisa mendidik anak-anak ya usia remaja supaya menjadi karakter yang baik yang nantinya bisa sama-sama memajukan Indonesia dari mulai tindakan yang paling terkecil. Nah, itu ya. Amin. Nah, kita berdoa bersama semoga negara Indonesia bisa melahirkan generasi muda yang memiliki karakter-karakter yang baik. Karena apa teman-teman? Karena kita sudah merasakan sendiri bagaimana pelayanan publik terhadap masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah itu masih kurang. Kita pun sendiri secara pribadi sudah merasakan tadi lewat curahan hati dari teman-teman semua. Nah, maka dari itu kita sebagai wanita kita mempunyai peranan nanti untuk mencetak generasi yang berkarakter baik. Diharapkan di masa yang akan datang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lain dengan sebaik-baiknya. Nah, oke ya, itu ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman semuanya.
Ya, Mbak Mary, generasi penerus yang berkualitas, berakhlak, cerdas. Wah, itu pokoknya ya, itu harapan kita semua. Harapan saya dengan teman-teman untuk generasi yang akan datang. Nah, saya tekankan di sini sebelum saya mengakhiri pembelajaran malam hari ini, nanti UTS-nya teman-teman tanggal 21 Juni materinya adalah dari macam-macam kebutuhan manusia sampai sistem ekonomi sosialis. Saya berharap semoga teman-teman nanti bisa menyelesaikan soal dengan baik. Yang saya berikan soalnya itu tidak jauh dari apa yang saya berikan. Insya Allah semua teman-teman pasti bisa. Dan tadi saya mohon maaf ya, misalkan di akhir tadi kita saling itu ya, curhat-curhatan, yaitu melihat kondisi sekarang ini bagaimana yang dialami oleh negara kita. Saya harapkan teman-teman semuanya masih cinta dan bangga dengan negara kita sendiri ya, negara Indonesia yang sangat luar biasa. Oke, sip. Oke ya, terima kasih ya teman-teman. Bagaimanapun kondisinya di negara kita, kita harus tetap bangga, kita harus tetap cinta. Karena kita kalau belajar sejarah bagaimana mendapatkan negara Indonesia itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi saya dengan teman-teman sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita adalah belajar, mencari ilmu. Kalau kita sudah memiliki ilmu yang bisa kita tularkan nantinya kepada orang lain, maka kita berperan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan orang lain. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, itu pesan pesan kita bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan di masa yang akan datang. Nah, itu ya, teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas segala partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan dan selamat teman-teman untuk melaksanakan ujian tengah semester. Nanti saya harapkan teman-teman semua dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat istirahat.